NIM 2251404. Di sini saya akan menjelaskan tentang metrologi terapan yang dimulai dari modul 1. Ya, dari modul 1 itu adalah pengukuran sifat aliran, yang dimana kita akan mencari RPM. Mesin debit aliran ini dimulai dari 800 RPM. Kita akan mencari 3, yaitu 800 dan 800, 900 dan 1000. Itu kita akan mencari RPM-nya. Setelah itu kita masuk di analisa. Analisa kita akan mencari grafik garis. Nah, terus mencari grafiknya. Ya, kita lanjut di modul 2, yaitu pengukuran debit aliran. Di pengukuran debit aliran itu ada 3: pengukuran dengan rotameter, pengukuran dengan office meter, pengukuran dengan venturimeter. Cara kerja rotameter yaitu rotameter terdiri dari tabung kaca vertikal yang memiliki bola atau pelampung di dalamnya. Fluida yang akan diukur alirannya dialirkan melalui tabung rotameter. Saat fluida mengalir, bola atau pelampung akan terangkat ke atas akibat gaya apung dan gaya yang bekerja padanya. Ketinggian bola atau pelampung dalam tabung berbanding lurus dengan laju aliran fluida. Skala yang tertera pada tabung rotameter menunjukkan nilai laju aliran fluida. Dan yang cara kerja terakhir yaitu semakin tinggi bola atau pelampung, semakin besar laju aliran fluida yang terukur. Setelah itu di pengukuran debit aliran juga ada cara-cara kerja, cara-cara pembuatannya. Terus alat dan bahan. Alat terdiri dari rotameter, office meter, dan venturimeter. Tentang lembar pengamatan di modul 2 itu menjadi 2 macam, venturimeter dan orifice meter. Di venturimeter kita mencari 3, 1/4, 1 dan 3/4. Begitupun juga di orifice meter kita mencari 3. Dan juga di modul 2 juga ada analisanya. Analisanya itu mencari tabel garis juga. Ya, kita masuk ke modul 3 ya. Di modul 3 kita ada di pengukuran mekanik. Pengukuran mekanik. Di pengukuran mekanik itu ada alat-alatnya, yaitu mistar ukur, mistar geser atau jangka sorong, mistar geser ketinggian, mistar geser kedalaman, dan mikrometer. Tujuan pengukuran ini adalah untuk mengetahui dimensi dari spesimen penggunaan jenis alat ukur seperti jangka sorong dan mikrometer untuk
mengetahui volume spesimen dengan melakukan kalkulasi matematis, kemudian membandingkan dengan bantuan gelas ukur. Di lembar pengamatan kita akan kemarin saya mencari beberapa ukuran, dimulai dari jangka sorong manual, jangka sorong digital, dan menggunakan ukuran alat ukur mikrometer. Ya, di pengukuran volume spesimen ini juga banyak hitung-hitungan ya. Ada bagian A, ada bagian B, ada bagian C, bagian E, terus habis itu nanti semuanya di total. Untuk analisanya, jika lihat data di atas terdapat perbedaan hasil terhadap spesimen antara pengukuran menggunakan jangka sorong manual dan digital. Hal ini terjadi dikarenakan jangka sorong manual memiliki ketentuan hingga 0,05 mm atau 0,01 inch, sedangkan jangka sorong digital memulai ketelitian yang lebih tinggi, yaitu 0,01 mm atau 0,001 inch. Sekian dari modul 3, kita lanjut ke modul 4 ya. Modul 4 saya melakukan praktikum pompa hidram. Di pompa hidram, sebelumnya pompa adalah suatu peralatan mekanik untuk memindahkan fluida dari suatu tempat ke tempat lain. Secara umum pompa bekerja berdasarkan prinsip perbedaan tekanan. Ya, tujuan pompa hidram itu untuk memahami prinsip kerja pompa hidram. Yang kedua, untuk mengetahui debit output, debit air, limbah, dan debit input pompa hidram dari dua bak input dengan ketinggian berbeda untuk membandingkan head pompa. Yang ketiga, untuk membandingkan head pompa dengan debit input. Kita masuk di lembar pengamatan ya. Di lembar pengamatan itu kita akan menghitung tinggi input, tinggi output head pompa, debit air output hitam, debit air limbah, debit air input, dan tekanan tabung hidram. Kita mencari dua, yaitu bak 2 dan bak 3. Ya, untuk analisanya kita juga harus membuat tabel garis. Isi dari analisanya yaitu dari praktikum pengukuran debit pompa hidram dan kalkulasi data diperoleh grafik sebagai berikut bawah ini ya. Oke, sekian dari saya mengucapkan terima kasih.